Baik, berikutnya adalah matriks ya. Jadi di Python itu memang tidak ada struktur data matriks secara langsung gitu. Kita bisa menerapkan matriks ini di Python itu dengan nested list. Nah, sama halnya dengan vektor tadi, pastikan dimensi kedua matriksnya sama kalau kita akan menjumlahkan. Kemudian kita harus siapkan penampungnya. Tadi kan penampungnya yang penjumlahan deret angka biasa itu kan hanya satu ember, bentuknya satu untuk menampung satu nilai. Lalu ember yang lain yang tadi untuk menjumlahkan vektor itu adalah list bentuknya. Kalau ini berarti tentu saja matriks. Jadi embernya tadi bentuknya matriks atau nested list kalau di pemrograman Python. Oke, kalau ini saya contohkan secara sederhana dan ringkas saja karena ini mungkin barangkali sulit untuk dipahami untuk pemula. Oke, di sini ada matriks M1 dan M2 misalnya seperti itu. Nah, di sini kita ingin tahu panjang barisnya berapa, panjang kolomnya berapa gitu kan. Kita punya matriks M1, panjang barisnya berapa gitu, katakanlah di sini ada 12 3 4 2 gitu ya. 12 3 4 2 12 3 4 2 terus ada 1 3 4 1 terus ada 12 4 maaf 12 4 kemudian 5 2 kayak gini. Nah, kalau kita pengen tahu panjang baris dan kolomnya berarti kan kita ambil aja kalau pengen panjangnya semuanya berarti kan kita gunakan len ini panjang barisnya. Nah, ini saya tandai seperti ini lah, ini untuk mendapatkan panjang barisnya itu len dari keseluruhan. Kemudian untuk kolomnya tuh yang kuning. Nah, ke bawah sini kita ambil saja elemen ke 0. Makanya panjang dari keseluruhan ini kita tinggal panggil len M1. Kemudian ini len M1 gitu. Yang orang ini. Lalu yang tadi elemen pertama itu untuk panjang kolomnya. Ini baris ya, benar ya, baris terus ini kolom. Oke, kemudian setelah dicek kita harus cek juga apakah dua-duanya itu antara M1 M2. Nanti kita juga punya M2 juga di sini. Pastikan dia punya dimensi yang sama. Itu misalnya ini ada 1 1 1 2 1 1 0 kayak gini. Ya, ini punya dimensi yang sama ya. Di ini kan dia punya dimensinya berapa ini? Berapa kali berapa? 4 kali 3. Yang ini juga 4 kali 3. Maka nggak ada masalah. Jadi kalau salah satu aja dimensinya berbeda gitu, maka tidak akan bisa dijumlahkan. Setelah itu, nah, yang keren adalah ketika kita menyiapkan list matriks hasil di sini, yang kita siapkan itu sebetulnya adalah nested list. Jadi kita buat aja yang pertama adalah list dengan nilai kosong sejumlah barisnya. Jadi sejumlah barisnya itu berapa? 4 gitu ya. Jadi nanti dia di sini misalnya kalau ada 4 ini nanti dia akan 0 0 0 0 gini. Lalu di setiap baris ini kita lakukan perulangan. Jadi kita lakukan perulangan supaya kita bisa mengakses indeksnya. Ini indeks dari yang M3 yang tadi itu yang kita siapkan dulu. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga. Ini indeks. Nah, misalnya gini. Kita ulang ini sampai sejumlah kolomnya. Kalau di sini misalnya kolomnya ada 3, berarti kan nanti ini kolom pertama 0, dikasih lagi kolom kedua 0, kolom ketiga 0. Ini geser lagi untuk baris berikutnya 0 0 0. Geser lagi untuk baris berikutnya 0 0 0. Geser lagi untuk baris berikutnya 0 0 0. Nah, sehingga ini akan membentuk suatu matriks.
Kalau bentuk implementasi nyata dari nested list-nya itu seperti apa? Ya ini berarti seperti ini. 0, 0, 0, koma, 0, 0, 0, ditutup lagi, koma, 0, 0, 0, 0. Ditutup, ini ditutup lagi. Nah, seperti ini. Ini jadi M3. Ini baru jadi nested list-nya atau representasi dari matriksnya, yaitu M3-nya. Nah, ini tadi siapa ya? M3. M3-nya sudah jadi. Lalu perulangannya, ya memang kalau yang namanya matriks kan berarti kan nanti kita akan lakukan penjumlahan di setiap barisnya dan penjumlahan di setiap kolomnya. Sehingga itu kalau dibuat menggunakan perulangan satu saja atau hanya for i kita gunakan perulangan satu saja gitu, itu nggak bisa. Sehingga untuk mengakses kedua elemennya, setiap elemennya ini kan diwakilkan oleh variabel katakanlah yang ada di baris itu adalah i. I itu variabel untuk indeks di baris. J itu untuk variabel untuk indeks di baris. Yang J itu indeks di kolom. Sehingga kalau kita ingin mengakses misalnya dari M1 ini 12, berarti kan M1 indeks ke 0, kolom indeks baris ke 0 dan indeks kolom ke 0 juga. Hasilnya adalah 12. Kalau ini misalnya 4 ini, berarti M1 indeks barisnya ketiga, indeks kolomnya ke 0, indeks barisnya kedua 0, 1, 2, berarti ini 2. Nah, ini 2. Lalu indeks kolomnya 0, 1, berarti 1. M21 itu hasilnya adalah 4 yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi penjumlahan yang akan kita lakukan adalah misalnya M1 sama M2, M1 indeks ke 0 sama-sama gini. Jumlahkan dengan yang indeks ke 0. M2 indeks ke 0 juga. Terus kita tambah kata jumlahkan yang kolomnya sekarang. Jadi ini kan yang dalam sini dulu, inner loopnya diselesaikan. M1 ke 0, 17 sama 1, dijumlah M2, indeks ke 0, baris ke 0 gitu ya, kolom ke 1. Kita selesaikan dulu sampai selesai kolomnya. M2 berarti ini 0, ini 2, tambah M2 0, 2. Nah, setelah itu yang di sini diupdate jadi 10. Berikutnya ini nggak kelihatan ya kalau di sini. Berikutnya yang M1 indeks ke 0, ke 1. Ini ke 0, dijumlahkan sama M2, indeks ke 1 juga sama ke 0, dan seterusnya. Ini diselesaikan terus gitu sampai semua elemen ini mereka dijumlahkan. Jadi ilustrasinya ini nanti jumlah sama ini, terus ini dijumlahkan sama ini jumlahkan sama ini, geser, ini jumlahkan sama ini dijumlahkan sama ini jumlahkan sama ini, geser lagi, seperti itu. Nah, itu yang sebetulnya kita lakukan di sini. Makanya di sini ada nested loop atau perulangan bersarang untuk baris dan kolomnya, untuk menjumlahkan setiap elemen dari baris dan kolom dari matriks yang ada ini atau nested list yang kita buat ini. Begitu, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan belajar lagi tentang algoritma dasar untuk menukar-nukar suatu nilai atau menukar-nukar suatu variabel.